Shalom Ibu-ibu, selamat sore. Pada sore ini kita akan mengadakan ibadah wanita, tapi kita adakan dengan secara online karena kita masih belum diberi kesempatan untuk bertatap muka. Mari saya ajak ibu-ibu untuk kita nyanyikan satu lagu pujian, Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Kembali mengikuti ibadah biarpun melalui online ini ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan hadir di tengah-tengah kami dan Engkau akan memberkati saudara-saudara kami semua yang meskipun mereka ada di rumah masing-masing. Kau pimpin ya Tuhan kebaktian ini dari awal hingga akhirnya.
Semua ini kami serahkannya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, walaupun saat ini kita tidak bisa bertatap muka, mungkin kita jarang keluar dari rumah, tetapi biarlah sukacita dari Tuhan tidak kurang di dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, karena kita tahu bahwa berkat Tuhan dicurahkan kepada setiap anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Saya ajak ibu untuk menyanyikan pujian Berbahagialah Orang Yang Takut Akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Lusti. Baik, silakan duduk ibu-ibu, silakan ibu-ibu yang di rumah juga akan mempersiapkan diri untuk sebentar kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama tundukkan kepala kita akan berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Engkau berkati ibu-ibu, wanita-wanita yang ada di rumah yang saat ini sudah memberikan waktu terbaiknya untuk beribadah kepada Tuhan. Lawat mereka secara pribadi Tuhan, dan berkati setiap firman yang akan ditaburkan sehingga setiap kami boleh menangkap pesan Tuhan dengan baik, dan ini boleh menjadi satu kekuatan baru bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu semua yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di tempat ini, apa kabar Bu? Baik, Luar biasa ya, wanitanya Tuhan itu selalu cantik dalam segala keadaan. Kenapa? Karena tadi pujian berkata bahwa selagi kita punya Tuhan, kita setia, kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan kepada kita berkat-berkatnya, kuasanya, kemuliaannya dalam setiap kehidupan kita. Baik ibu-ibu,
hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan sharing bersama-sama dari satu kisah yang tentunya kamu wanita gereja pasti hafal kisah ini, yaitu Rut. Nah, kita sudah familiar dengan Rut ya. Sampai-sampai nama Rut ini dijadikan banyak nama baptis ibu-ibu. Wah, pasti kalau tanya namanya siapa Rut. Rut itu banyak namanya, yang banyak wanita-wanita Kristen yang memakai nama Rut. Kenapa? Karena memang tokoh Rut ini begitu menarik. Kalau kita lihat di dalam kitab Rut, kita akan melihat satu perjalanan hidup seorang wanita yang luar biasa, yaitu Rut. Mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan simak baik-baik kebenaran firman Tuhan. Iya, kalau kita buka dari mulai kitab Rut pasal yang pertama, ini menceritakan tentang sebuah keluarga ya, yaitu Elimelek dan Naomi. Suami istri yang punya 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion. Nah, setelah itu mereka ini adalah orang Israel asli ya, orang Israel menyembah Tuhan dan sebagainya. Tapi singkat cerita, karena pada waktu itu Israel mengalami kelaparan, maka akhirnya Naomi dan kedua menantunya dan keluarganya ini pergi ke satu daerah yang bernama daerah Moab. Dan di sana kedua anak laki-laki dari Naomi dan Elimelek ini memperistri wanita Moab yang namanya Orpa dan Rut. Nah, kita juga tahu jalan ceritanya bahwa pada waktu itu Elimelek akhirnya meninggal, bahkan 2 anak laki-laki Naomi juga meninggal. Lalu pada waktu itu Naomi berkata kepada 2 menantunya ini, "Sudah, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, carilah lagi kebahagiaanmu." Kenapa? Karena anak-anakku sudah mati. Aku juga sudah cukup tua untuk menikah lagi ya. Sudah cukup tua untuk menikah lagi, untuk punya anak laki-laki lagi. Jadi ini ceritanya sudah hampir tamat gitu ya. Makanya menantu-menantunya disuruh kembali lagi ke rumah ibu bapaknya. Tapi yang terjadi adalah Orpa akhirnya berpamitan ya. Di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-14 itu Orpa berpamitan, tapi Rut dikatakan tetap berpaut pada mertuanya. Nah, di sini ini kisah antara menantu dan mertua yang begitu harmonis. Biasanya menantu sama mertua perempuan itu ya tahu sendiri ya ceritanya ibu-ibu. Tapi kisah ini begitu so sweet gitu ya. Antara Naomi sebagai mertua dan Rut sebagai menantunya. Lalu dikatakan di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-14, Orpa akhirnya pamit, tapi Rut tetap berpaut kepada mertuanya. Padahal kita tahu bahwa pada waktu itu Naomi sudah tidak punya anak laki-laki lagi untuk turun ranjang gitu ya. Artinya ketika Rut mengambil keputusan untuk dia tetap bersama dengan mertuanya, dia harus siap dengan satu konsekuensi bahwa dia tidak akan menikah lagi. Mungkin ya karena tidak punya anak lagi, atau mungkin dia juga tidak akan punya keturunan lagi. Nah, lalu di ayat yang ke-16 dikatakan Naomi ini memaksa Rut untuk tetap meninggalkan dia. Pergi, pulang ke rumah orang tuamu, cari lagi kebahagiaanmu, tinggalkan aku. Tapi di situ Rut berkata, di mana kamu berada, aku berada. Dan Tuhanmu juga akan menjadi Tuhanku. Padahal kita tahu Rut orang Moab. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan bangsa Israel, tapi dia adalah orang Moab. Nah, lalu dikatakan di Rut pasal yang kedua diceritakan bahwa seorang pria bernama Boas, dia adalah kaum dari Elimelek. Elimelek adalah mertuanya Rut yang sudah meninggal ya. Dan Boas ini dikatakan seorang pria yang kaya raya. Di dalam Rut pasal yang pertama kita lihat bagaimana kisah tentang Rut dan keluarga Elimelek. Lalu di pasal yang kedua muncul tokoh baru bernama Boas. Di situ diceritakan dia kaum dari Elimelek dan dia sangat kaya. Lalu singkat cerita, di dalam Rut pasal yang kedua ayat yang kedua, Rut bekerja mengumpulkan jelai dan itu yang membuat dia akhirnya bertemu dengan si Boas. Ya, lalu di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, kesetiaan Rut ini diceritakan bahwa Boas mendengar bahwa Rut ini adalah seorang menantu yang begitu setia kepada mertuanya dan ternyata itu menarik hatinya Boas.
Lalu akhirnya si Boas ini memberitahukan bahwa sudah kamu ambil saja jelai dari tempatku, seperti itu ya. Dan ternyata di Rut pasal yang ketiga, kita akan secara cepat aja untuk memflashback cerita-ceritanya. Rut pasal yang ketiga diceritakan bahwa Rut ini sharing sama curcol sama mertuanya. Bubu, aku tuh ketemu sama Boas dan dia orangnya sangat baik ternyata. Aku diperhatikan, aku dikasihi, bahkan aku boleh mengambil jelai-jelainya. Lalu di situ diceritakan Naomi menyuruh Rut. Nah ya, mari kita akan buka bersama di dalam Rut pasal yang ketiga ayat yang keempat. Rut pasal yang ketiga, silakan ibu-ibu yang ada di rumah juga boleh membuka Alkitabnya. Rut pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai 4 saya akan bacakan ya. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia. Akhirnya si Naomi memikirkan Rut gitu ya. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, kita lihat, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Di ayat yang ke-6 diceritakan bahwa sesudah itu Rut bukan saja berkata pada ibunya, aku nurut apa yang kamu katakan, tapi di ayat yang ke-6 Rut bertindak tepat seperti yang diperintahkan oleh mertuanya. Nah saya bacakan, ini kok ya perintahnya mertuanya roto aneh gitu ya. Kon dandan cantik, terus ngampiri seorang pria yang sedang tidur, terus suruh menyingkapkan selimutnya. Wah ini kalau kita nonton sinetron, kita pasti sudah bayangkan yang enggak ya Bu ya. Tapi saya coba berpikir, kenapa sampai Naomi menyuruh Rut melakukan ini? Apakah berarti, maaf ya, Naomi menyodorkan menantunya seperti itu kepada Boas? Tapi ternyata saya menemukan satu rahasia. Kenapa sampai Naomi menyuruh ini? Ini bukan berarti sebuah tindakan asusila, tapi karena Naomi tahu Rut dan Boas ini adalah orang yang punya martabat tinggi. Maka sekalipun kondisinya begitu, Rut dan Boas tidak akan macam-macam. Naomi percaya kepada menantunya. Naomi juga percaya kepada Boas, dan ini sekaligus menguji mereka gitu ya. Dan akhirnya ketika itu terjadi, singkat cerita, ini adalah sebuah tindakan ya. Jadi katanya kalau seorang wanita melakukan ini kepada seorang pria, itu berarti menurut adat dan tradisi wanita ini minta dinikahi. Jadi Rut itu bukan seperti wanita-wanita menyodorkan diri, bukan seperti itu. Tapi ini adalah bentuk kerendahan dan penyerahan diri Rut kepada Boas untuk minta diperistri. Dan yang terjadi adalah pada pasal yang keempat, Rut akhirnya diperistri oleh Boas. Dan kisah di Rut pasal yang keempat ini adalah penutup dari kisah mereka yang begitu menarik. Kenapa? Karena kalau dari cerita ini, bukan saja Naomi yang akhirnya berhasil punya keturunan lagi dari Rut, tetapi juga akhirnya Rut punya keturunan lagi untuk melanjutkan lagi silsilah kehidupannya. Tapi yang terutama kita tahu bahwa di dalam Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-22, ini dikatakan bahwa Rut ini masuk dalam silsilah Raja Daud. Jadi ternyata ketika Rut bertemu dengan Boas ini, akhirnya melahirkan silsilah atau keturunan Raja Daud, yang nanti kalau kita masuk dalam silsilah Yesus Kristus dalam perjanjian baru, nama Rut tercantum di sana. Kalau kita pelajari kisah ini, kenapa menarik? Kita tahu Rut ini adalah perempuan asing. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan bangsa Israel, dia bukan umat pilihan Tuhan. Dia adalah wanita asing. Dan kita tahu bahwa wanita asing itu jangankan kok dia masuk dalam hitungan, dia dianggap kafir, dia dianggap rendah,
dia dianggap bukan apa-apa. Bahkan kisah hidupnya juga tragis. Kenapa? Suaminya meninggal, bahkan suaminya tidak punya saudara untuk menikahi dia. Tapi dia begitu setia dan taat kepada mertuanya. Dan akhirnya ketaatan serta kesetiaan Ruth inilah yang akhirnya mengubah hidupnya luar biasa. Dia bukan hanya punya keturunan, tetapi bahkan keturunannya nanti itu akhirnya melahirkan Yesus Kristus. Ibu-ibu sekalian yang ada di rumah, dalam sebuah silsilah nama wanita itu biasanya tidak dimasukkan, kecuali wanita itu adalah wanita yang luar biasa. Dan ternyata dari silsilah Yesus Kristus nama Ruth muncul di sana. Ibu-ibu, wanita-wanita sekalian yang ada di rumah, mungkin hari ini kita berpikir bahwa kita mengalami kondisi, wah aku kelaparan. Ya enggak, akhirnya harus pergi ke satu daerah gitu ya. Setelah kelaparan aku nangkep, aku mengalami apa yang namanya mungkin kesialan. Wah bojoku ra ono, aku juga belum punya anak. Seolah-olah wah iki kisah wis entek iki wis. Tuntas iki wis ora ngerti jalan cerita berikutnya lagi akan seperti apa. Mungkin Ruth juga sama. Dia, aduh gimana ini aku belum sampai punya keturunan, sementara suamiku meninggal. Tapi dia memutuskan diri untuk mengabdi kepada mertuanya. Dia taat dan setia kepada mertuanya. Dan akhirnya melalui mertuanya itu juga hidup Ruth berubah. Nah ibu-ibu sekalian, wanita-wanitanya Tuhan, mari kita belajar keadaan apa yang hari-hari ini menghampirimu. Mungkin itu sebuah kondisi yang tidak baik menurut mata kita. Corona, waduh tokoku sepi, waduh pabrikku dibalik ke kabeh, waduh suamiku stres karena mungkin kehidupan perekonomian mulai murat-marit, waduh iki piye anak-anakku dan sebagainya. Tapi di dalam ketaatan dan kesetiaan, Tuhan selalu punya cara untuk mengubah hidup kita. Dari yang tadinya benar-benar tidak ada masa depan, dari yang tadinya benar-benar kacau, dari yang tadinya benar-benar hancur, dari yang tadinya benar-benar wah seolah ini ceritanya berakhir. Tapi Tuhan menulis cerita hidup. Seberapa buruk keadaanmu hari-hari ini? Mari kita punya mentalitas yang taat dan setia, terutama kepada Tuhan. Kalau misalnya kita diundang, wanita loh ada ibadah wanita tapi secara online, wah sibuk masae lah, biasanya gitu ya, wah sibuk masae. Tapi ketika kita taat dan setia dari perkara yang paling kecil sekalipun kepada Tuhan, maka itu adalah sebuah cara Tuhan untuk kita akhirnya mengalami sebuah berkat yang luar biasa. Hari ini kita belajar dari kisah Ruth. Saya berharap ibu-ibu yang ada di rumah juga boleh belajar dari kisah ini. Mungkin kita bukan wanita-wanita yang sempurna. Dalam hidup ini kita terus berjalan ke arah kesempurnaan. Tapi setiap kali kita berusaha untuk taat dan setia, maka kita akan semakin dekat dengan berkat Tuhan. Amin. Kita akan tundukkan kepala kita renungkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, jalanmu tak terselami. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi sebuah kebuntuan, kita menghadapi kehancuran, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat. Tapi mari kita mau belajar tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang baik dan benar di hadapannya. Maka tidak mustahil bahwa Tuhan akan mengubah keadaan kita secara luar biasa. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah.
Tuhan, biarlah kami bisa menjadi wanita-wanita yang taat ya Tuhan, taat akan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadikan berkat bagi keluarga kami, bagi semua orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Semua ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan Bu, mungkin ada yang mau diumumkan. Puji Tuhan, saya akan mengumumkan ibu-ibu yang berulang tahun pada tanggal 16 Juni sampai tanggal 6 Juli ya. Yang pertama Ibu Sayuti 17 Juni dan Ibu Gosyomi 17 Juni, Ibu Margareta Mesalina 22 Juni, Ibu Leni Astuti 23 Juni, Ibu Yong Xionglan 24 Juni, Ibu Lina Inawati 26 Juni, Ibu Ratna Wijaya 27 Juni, Ibu Milka Inti 29 Juni, Ibu Mika Wijaya 3 Juli, Ibu Ratna Lestari 3 Juli, Ibu Linawati Magdalena 3 Juli, Ibu Tri Wahyuni 6 Juli, dan Ibu Kwek Siomnyo 6 Juli. Ya, inilah ibu-ibu yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian, panjang umur, sehat badannya, dan Tuhan selalu memberkati. Amin. Ya, selamat ulang tahun ibu-ibu sekalian. Mari kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Saya ajak kita sekalian akan sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan atas ibadah pada malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pada malam hari ini yang sudah demikian Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Engkau hadir di dalamnya untuk melawat setiap wanita-wanita-Mu yang ada di rumah masing-masing dengan segala keberadaannya. Tuhan, jamah setiap mereka, biarkan mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk bangsa Indonesia dan seluruh dunia yang hari-hari ini sedang mengalami satu bencana yang begitu tidak mudah untuk dijalani. Namun satu hal kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa tidak ada hal yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Engkau mengizinkan sesuatu terjadi, itu pasti karena Engkau merancangkan sebuah kebaikan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, seberapa terpuruk pun keadaan kami, seberapa kami mulai lemah dan mungkin mulai hilang pengharapan, bangkitkan kami kembali Tuhan, gandeng kembali tangan kami untuk kami boleh melihat hari ini bahwasanya Engkau menyertai kami, bahwasanya Engkau memberikan kepada kami kekuatan, bahwasanya Engkau mencukupkan segala yang kami butuhkan dan kami perlukan. Karena sesungguhnya semua yang kami hadapi ini Tuhan, Engkau mengetahuinya dan Engkau menyertai kami semua. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang dan sendirian. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu, kami mengucap syukur untuk setiap perlindungan-Mu, kesehatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur atas semuanya itu Tuhan, dan kami percaya segala sesuatunya ini, corona yang terjadi melanda seluruh dunia ini akan berlalu di waktu yang begitu baik, dan Tuhan akan menunjukkan kuasa serta kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk ibu-ibu yang berulang tahun. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, memberkati, mengurapi, menjamah setiap mereka Tuhan, memberkati tahun-tahun hidup mereka, menyertai dimanapun mereka berada dalam setiap perjalanan dan hari-hari mereka Engkau ada, dan Kau juga memberkati setiap apa yang menjadi doa dan pergumulan mereka Tuhan, jadilah jawaban. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di tempat ini, berkati setiap mereka, jangkau mereka secara pribadi Tuhan, biarkan mereka mengalami Tuhan, dan biarlah mereka boleh semakin beriman, mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Dan mari ibu-ibu kita angkat tangan kita akan aminkan berkat Tuhan. Kita percaya bahwa saat ini Tuhan memberkati setiap kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari mulai saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kami semua dalam kemuliaan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.